Pemirsa La Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa APTC untuk pengadaan peralatan podcast, yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast sekitar 45 juta rupiah di luar biaya pengganti transport para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan ke-5. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Pengantar dari host untuk tokoh Ruth. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jika membaca dan mendengar perkataan romantis seperti kalimat di atas, mungkin Anda akan segera mengira perkataan itu diucapkan seorang pemuda yang mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang perempuan. Atau sebaliknya, diucapkan oleh seorang perempuan kepada pemuda pujaan hatinya. Di zaman sekarang ini, ungkapan seperti itu rasanya menjadi gombal dan sepertinya tidak akan mungkin bisa terpenuhi. Tetapi perkataan itu sungguh-sungguh ada dan tertulis di dalam Alkitab. Dalam kurung, Anda bisa baca di kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tutup kurung. Diucapkan Rut, seorang perempuan Moab, seteru bangsa Israel, pada mertuanya Naomi, seorang janda keturunan bangsa Israel. Ungkapan kasih yang tulus dan murni ini diucapkan Rut ketika Naomi berulang kali meminta Rut untuk meninggalkannya dan menyuruh menantunya itu untuk menikah lagi. Rut telah menjanda sebab suaminya, Kilion, pun telah mati tanpa meninggalkan seorang anak. Rut yang masih muda, cantik, dan modis tentu masih memiliki harapan dan masa depan yang menjanjikan. Namun dia memilih mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem tanpa memiliki benda apapun. Happy ending. Dan dari hasil perkawinan Ruth dengan Boaz, seorang saudagar kaya yang masih kerabat Naomi dari pihak almarhum suaminya, kelak akan terlahir seorang raja terhebat bangsa Israel, Raja Daud. Kemudian garis keturunan Raja Daud akan merujuk kepada kelahiran Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rut ini? Satu lagi fakta Alkitabiah menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan misi pentingnya, Allah tidak selalu memilih bangsa Israel. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-18 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Rut. Rut, sifat yang diperhitungkan. Dia tiba di Israel tanpa uang sama sekali, orang asing dan seorang janda, dan satu-satunya temannya adalah mertuanya. Mengingat negeri asalnya, Moab sering terlibat pertempuran dengan Israel, dan kedua bangsa itu menyembah Tuhan yang berbeda. Emigran yang bernama Rut hampir sulit untuk berkembang di Israel. Namun dia pergi bekerja tanpa menunda. Meskipun dia seorang asing, Rut menunjukkan dirinya sebagai contoh perempuan Israel modis,
pekerja keras, dan sangat setia kepada mereka yang disayanginya. Ucapannya kepada Naomi adalah salah satu puisi kasih terhebat di dunia. Anda bisa baca di kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Rut tidak pernah mengeluh tentang kesusahan. Lebih daripada itu, dia merespon dengan ucapan terima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Pada akhirnya, dia menunjukkan bahwa sifatnya itu patut diperhitungkan melebihi lingkungannya. Permata kisah kasih bangkit kembali. Rut tertangkap mata oleh seorang lelaki yang sangat baik. Pernikahan kedua, memulai hidup baru dan memiliki seorang anak. Puncaknya, melalui anak tersebut, Rut, sang pengungsi, kelak menjadi leluhur dari seorang raja terhebat Israel. Kehidupan Rut menjadikan suatu kisah kasih bagi kisah itu sendiri, tetapi memiliki suatu signifikansi yang luas. Dia melawan sebuah asumsi umum mengenai Tuhan dari Perjanjian Lama, hanya anggota dari suku tertentu saja yang akan menjadi orang terpilih. Rut diterima secara penuh di antara umat Allah karena dia memilih mengikuti Allah yang sesungguhnya, meninggalkan latar belakang asingnya. Siapapun dapat bergabung menyembah Allah seperti yang dilakukan Rut. Life question. Apakah Anda melihat kesulitan untuk menerima dan menghargai orang luar masuk ke dalam kelompok Anda? Persyaratan-persyaratan apa yang Anda tetapkan? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-19 dengan tokoh Hana.